Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rewan Ahmad, warga negara kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan sedikit secara singkat tentang ceramah Ramadan singkat tentang sabar. Adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memanglah berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu statinu bisobari wassalah innallaha ma'asabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang yang sabar. Apa yang lebih indah? Apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 136 Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Arti sabar. Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa, sabar berarti radiyah atau ridho, tajallada atau mengingat, tahamalah bertahan, imatamalah menahan, dan dalam menghadapi sesuatu bihuduwah imititaan, dalam genangan dan doa dan syakwan tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkat itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha kabiratan illa 'alal khashiin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasa sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal yang menggoda kita, dari hal yang tampak menyenangkan dan memberi kenikmatan. Jenis kesabaran. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita sah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah washabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189. Waja'ullah alla kamishi bidammi kasib kalla bal sawwalakum anfusukum amra wabsur jamil wallahu musta'un alal taksifun. Artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah aja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kita meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi atau mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam di dalam Al-Quran, Qallala tasriba alaikumul yaum yughfirullahu lakum huwa murrahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cerceran
terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Yusuf 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencelaka, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara seterusnya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran beliau ditunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dan dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim, kita menunjukkan hadis Rasulullah SAW yang meriwayatkan oleh Abu Hurairah. Iza asabbaha ahadukum yawman sha'iman wala yarsu wala yajhal fa'in marablo. Artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika seorang yang mencelakakan atau mengajakkan bertengkar, maka hendaklah kita berkata, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan. Menahan amarah. Yang kedua, sabar melawan hawa nafsu. Kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Warawadattahu lati huwa fit bainiha an nafsihi wa khallaqatil abwaba wa qallat haytalak qala ma'addallahi innahu rabba ahsanu masawaya innahu la yuhlihu dolimun. Artinya, dan yang perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu. Lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja yang bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lain yang kering. Nabi Yusuf mentawilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun atau berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkai kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu datang tahun di mana manusia diberi hujan atau dengan cukup, yang pada masa itu mereka memeras anggur. Quran surat Yusuf 47 sampai 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.